Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, duduk 1 jam atau kurang lebih sejam 2 jam di majelis seperti ini, itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Insya Allah kalau di Jumba ini sudah biasa orang sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau biasa kadang menggawi, ada yang sholat 1000 rakaat. Seumpama nih sekarang ada di luar sana, di rumah sana, di kampung sini ada orang sholat 1000 rakaat. Berapa jam tuh sholat 1000 rakaat? Insya Allah kalau mulai imba isya, insya Allah adzan subuh mungkin belum selesai. Taruh berapa? Ulun tuh pernah buat sholat 1000 rakaat. Ini ada Habib Rito ini. Di Bondowoso setiap tanggal 25 Ramadan. Nah ini sekalian informasi, sekalian pengumuman, mungkin pian hendak meniru mungkin. Ulun buat tiap tahun guru tanggal 25 Ramadan setiap tahun buat sholat sunnah 1000 rakaat. Mulainya imbah tarawih sekitar jam 10. Itu jam 3 subuh, kadang jam setengah 4 baru dapat 300 rakaat. Waktunya sudah habis, sudah mau sahur sudah. Kebanyakan yang ikut pemuda-pemuda, anak-anak SMA, anak-anak yang SMP, yang anak yang kecil-kecil yang ikut, yang muda-muda yang seger-seger. Kalau orang tua-tua biasanya ikut nggak sampai 100 rakaat, lututnya sudah sakit semua sudah. Oh yo, nah ini. Kayak apa sebagian aulia itu ya, seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, itu mereka rutin istiqomah tiap malam 1000 rakaat. Ulun nyoba sama pemuda-pemuda ini, nyoba 1000 rakaat itu cuma dapat 300, yang tahun ini dapat 250. Itu sudah 5 jam. Itu pun baca Fatihahnya lekas, baca suratnya Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi enggak cepat bacanya. 2 rakaat itu kurang lebih 2,5 menit sampai 3 menit. Ya. 60 rakaat 60 menit 1 jam sudah. Ya. Kalau diambil ini dicepati ini ya, diambil sudah khusyuk bacaannya cepat, kada dipanjang-panjangin. Itu 5 jam cuma dapat 300 rakaat. Ya. Kayak apa para aulia Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan, fadhal Habib. Para aulia Allah diberikan oleh Allah keberkahan waktu, keberkahan ibadah, dan yang hebatnya mereka itu tidak pernah bosan, tidak pernah capek. Sebenarnya ada contohnya sekarang. Ada contohnya. Kenapa mereka itu kuat ibadah seperti itu? Kenapa mereka hebat? Mau lihat? Mereka itu ibadah sama seperti anak-anak muda sekarang main handphone. Lihat bang, anak pian main handphone tuh kadang-kadang 2 jam, 3 jam. Kuat sampai jam 1, jam 2 malam. Kuat kalau anak-anak muda sekarang duduk kadang-kadang di mana itu ya, seperti di tempat-tempat gitu, di pondok-pondokan, duduk sampai tengah malam, kadang sampai subuh. Kenapa? Karena itu sudah asyik, karena mereka sudah menikmati. Ada yang main domino tuh, ada main cos tuh. Saya bedong. Yang kalah ada yang dijepit. Ya, ada yang dijepit, ada yang dikasih botol kadang, atau helm. Kalau di Jawa tuh yang kalah pakai helm, berat helmnya. Dikasih helm, atau yang ada yang dikalungi botol beling itu sampai 3 sampai 4 botol itu. Ada yang dijepit, sudah dijepit dari atas ke bawah, kanan kiri, semakin banyak kalahnya semakin banyak dijepit. Itu sampai subuh setiap malam. Ada yang main seperti bola sodok. Lihat Pak. Ada, kalau di sini ada juga. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada. Tapi itu penyakit itu mesti nyebar di mana-mana. Ya, ada yang main bola sodok. Ya, walaupun mereka bermain. Kalau yang ditambah dengan judi, dengan ini, itu bukan urusan kita. Tapi kita nih, yang terutama anak-anak kita main handphone. Ini penyakit sangat berbahaya sekali. Kenapa banyak orang mondok sekarang itu gagal?
Kenapa banyak santri gagal, mondok bertahun-tahun gagal? Kada kuat dengan ujian yang namanya handphone. Lihat ya anak santri. Tadi ulun pulang dari bandara tadi ke Amuntai, pas lewat itu beban santri pulang tuh sore tuh jam-jam 1 kan, santri pulangan tuh jam 1 jam 2-an tuh. Santri pulang itu naik apa mobil seperti pickup itu yang ada di belakangan. Itu semuanya santri yang pakai sarung, pakai HP semuanya. Ya Allah. Nah ini anak-anak kita kada mampu dengan yang ngarannya ujian media sosial ini ya. Belum bahayanya ya. Berapa banyak orang murtad kena media sosial. Berapa banyak orang kada sadar menghina Nabi Muhammad SAW gara-gara media sosial. Enggak mampu dia lihat setiap hari, akhirnya dia terpengaruh, ikut dia ya. Korban. Nah, tapi insya Allah yang hadir di majelis seperti ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pian dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah berkat arwah-arwah, apalagi namanya majelis Miftahul Anwar. Miftah kunci, anwar cahaya, cahaya. Ya, sumbernya cahaya itu Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahayanya langit dan bumi. Ya, sumbernya cahaya Allah dan juga merupakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad daripada para ulama, para aulia, para keturunan Nabi yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua membawa cahaya. Mudah-mudahan kita dapat cahaya itu insyaallah sehingga kita bawa ke alam kubur. Kita disuruh minta oleh Rasulullah. Setiap subuh kita kan berdoa. Allahumma ja'alni nura, Allahumma zidni nura, wa'atini nura, waj'alni nura. Minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku cahaya. Minta Allahumma ja'al nur fi an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti. Kita minta di depan kita, di samping kanan kita, samping kiri kita. Bahkan Rasulullah itu minta sampai dagingnya dijadikan cahaya, urat-uratnya dijadikan cahaya, darahnya dijadikan cahaya, tulangnya dijadikan cahaya, semuanya dijadikan cahaya oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita jadi cahaya seperti ini insyaallah. Yang selalu istiqamah di majelis Miftahul Anwar, Allah jadikan semuanya cahaya. Rumahnya cahaya, keluarganya bercahaya, hatinya bercahaya, dan yang paling penting kuburan kita kelak Allah berikan cahaya yang terang. Nah ini kita sekarang kita ngecas, nyimpan sedikit cahaya tiap minggu, cahaya. Sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah membawa banyak cahaya. Amin Allahumma. Duduk 1 jam di majelis seperti ini lebih besar daripada pahalanya salat 1000 rakaat. Khairun min salati alfi rakaat wa min iyadati alfi marid, kata Rasulullah. Lebih besar, ditambah lagi, bukan cuma 1000 rakaat, ditambah lagi pahala menjenguk 1000 orang sakit. Ada di sini yang menjenguk 1000 orang sakit. Tetangganya sakit sudah 2 bulan kada dijenguk. Banyak yang tetangganya sakit, kita nggak sempat menjenguk. Ini menjenguk 1000 orang sakit lebih besar pahalanya hadir di majelis ilmu. Ditambah wa tasyyi'al fi janazah, menghadiri 1000 jenazah. Kapan kita mau hadiri 1000 jenazah? 1 jenazah aja kita ngali. Ini 1000 jenazah, lebih besar sekali hadir majelis seperti ini. Kenapa sebenarnya? Apa sebabnya? Kita itu bisa ibadah yang benar kepada Allah, lawan Allah dengan ibadah, dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan fikih yang dipelajari oleh guru di tempat ini, tahu bagaimana caranya sholat yang benar. Ya, apalagi ini dasar katanya, ilmu dasar yang paling penting. Banyak sekarang orang sholat, coba bang lihat kan di jalan-jalan, lihat banyak orang sholat itu wuduknya kocar kacir. Ya kalau di yang sering hadir majelis biasa belajar, tapi coba mereka yang nggak pernah belajar. Ada orang selama hidupnya nggak pernah hadir majelis seperti ini, sekalipun nggak pernah hadir. Banyak hidupnya lalai, hidupnya lupa ya. Hidupnya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu nikmat yang besar di antara nikmat yang Allah berikan untuk kita, untuk kampung ini ya. Ini Guru Fauzi dan majlis setiap minggunya ini nikmat yang besar. Nikmati nikmat ini pian di sorga ini. Ini kalau ulun katakan, ulun sekarang ini berjumpa dengan calon-calon penghuni sorga. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, karena nikmat seperti ini ya, apalagi pian yang istiqomah, pian yang selalu berhadir, itu tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang manusia, tidak. Pilihan, orang-orang pilihan ya. Min khawasil ummah, kalangan khusus ya. Wa in kanatil alsunu la tafi bimi'syari ushri awsab, apa katanya Habib Ali Habsyi, fa in kanatil alsunu la tafi bi ushri mi'syari awsafi dzalikal mausuf tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Nah, ini. Walaupun lisan ini enggak sempat memuji Nabi, walaupun sepersepuluhnya, kita enggak sempat mau sholawat sama Nabi, mau muji Nabi Muhammad, enggak sempat. Nggak bisa kita mengagungkan, karena yang mengetahui Nabi Muhammad hanya Tuhannya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui keagungan Nabi Muhammad hanya Allah penciptanya. Kita nggak tahu keagungan, kita hanya tahu sebatasnya, hanya tahu sekedar bayangannya saja. Tapi kata Habib Ali, majlis ini diadakan, maulid ini diadakan, perkumpulan zikir diadakan, tasywiqan lis-sami'in min khawasil, untuk mengobati rasa rindu, mengobati rasa mahabbah kepada kalangan khusus dari kaum mukminin, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzan nuril, untuk menghibur orang-orang yang memiliki sambungan dengan cahaya. Nah, ini nih. Tadi Miftahul Anwar, kuncinya cahaya. Di majlis ini kita nyambungkan hati kita dengan sumbernya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudahan yang hadir benar-benar dijadikan kalangan khusus dari kaum mukminin, kaum muslimin yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala.